manusia. Definisi kedua hal tersebut sangat tidak berkaitan, tetapi pada zaman sekarang ini moral sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu, marilah kita membahas hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak kecil kita sudah diajarkan apa yang boleh dan tidak boleh, hal yang sopan dan tidak sopan, hal yang baik dan tidak baik. Tanpa kita sadari, semua yang diajarkan kepada kita itu bernama moral. Pada saat kecil, mungkin teknologi belum terlalu mendominasikan di dalam kehidupan kita, karena pada saat itu kita hanya mengenal warnet atau warung internet. Selebihnya kita hanya bermain bersama teman-teman kita di luar rumah. Tetapi sekarang ini para remaja sudah jarang bermain di luar rumah. Mereka lebih memilih bermain gadget dan kurang bersosialisasi di luar rumah. Di era yang semakin canggih ini, banyak kegiatan manusia yang digantikan oleh mesin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya pemikiran manusia sehingga mampu menciptakan alat yang canggih dan modern. Semakin tinggi pemikiran manusia akan ilmu pengetahuan, maka semakin tinggi pula kecanggihan teknologi yang akan dikembangkan oleh manusia. Kecanggihan teknologi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral. Seseorang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Efek dari kecanggihan teknologi dapat kita rasakan di lingkungan kita sehari-hari. Menghilangnya norma, nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat. Adapun pengaruh teknologi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, kita bisa lihat langsung di lingkungan kita sehari-hari. Sudah banyak anak-anak yang memilih teknologi daripada mendengarkan nasihat orang tua. Mereka lebih memilih mencari di kanal internet daripada bertanya kepada orang yang lebih tua. Bahkan mereka enggan untuk membaca buku. Internet sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat yang baik. Internet sebenarnya memberikan dampak positif apabila kita yang menggunakan dengan tujuan yang positif pula. Seperti contoh penggunaan internet dan media sosial untuk pembelajaran dan pendidikan. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar menggunakan teknologi sehingga orang tua sangat terbatas dalam mengawasi. Seperti yang kita ketahui, anak-anak mulai mengakses hal-hal negatif di dalam internet yang seharusnya belum waktunya untuk diakses. Akibatnya, anak-anak mulai berkata kasar, menonton pornografi, merokok, bahkan melakukan kekerasan terhadap sesama. Inilah hal utama yang menurunkan kualitas generasi muda. Seperti yang kita lihat di lingkungan sekitar kita sekarang, sudah banyak anak-anak yang melakukan kegiatan merujuk ke radikalisme. Mereka mulai meniru gaya hidup orang barat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Mereka mulai terpengaruh dengan ajakan yang tersebar di dalam internet. Jiwa muda mereka yang terbilang labil cenderung sangat mudah dipengaruhi berbagai hal. Contohnya, mereka mulai mengikuti kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Alhasil, mereka terpengaruh dengan ajakan yang seharusnya tidak mereka ikuti dan menjadi seorang pemberontak. Mencari teman melalui sosial media memanglah hal yang baik. Selain relasi, kita juga bisa mengetahui dunia luar lebih dalam lagi. Tetapi banyak anak muda yang terlalu mudah dibohongi oleh sosial media. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
تصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangkan seseorang yang fasik dengan memberikan suatu kabar, maka perhatikan dengan teliti agar kamu tidak membawa musibah terhadap mereka yang tidak mengetahui penyebab penyesalan yang telah kamu perbuat itu. Maha benar Allah dari segala firman-firman-Nya. Kurangnya moral menjadikan generasi muda terlalu mudah percaya dan terbuai. Akibatnya banyak generasi muda yang salah pergaulan hingga mereka melakukan kegiatan yang merusak masa depan mereka. Mereka mulai seperti pernikahan dini, penceraian muda, penelantaran anak, aborsi, dan lain-lain. Hadirin sekalian, semua yang saya sebutkan tadi merupakan dampak negatif paling buruk yang terjadi. Poin yang paling penting adalah penanaman nilai-nilai moral agama dan akhlak mulia. Ditambah lagi, anak-anak harus dibimbing dan diarahkan ke hal-hal yang baik. Karena anak selalu cenderung untuk meniru. Jadi, apabila seorang anak sejak kecil sudah dididik dan diarahkan ke hal yang baik, pada saat dewasa nantinya, insya Allah mereka akan terbiasa dengan sikap yang baik. Tapi semua itu tidak akan terjadi apabila orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Karena sesungguhnya generasi emas lahir dari keluarga yang beragama dan berakhlak mulia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalam.